Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya buatkan video presentasi seperti ini supaya kalian yang kemarin berkesempatan ikut secara penuh di 5 pertemuan TOEFL bagian structure yang saya maksud bisa mengikuti kembali, bisa mereview kembali dengan melihat video ini. Oke, yang pertama langsung saja kita akan bahas type of sentences. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kita ada tiga jenis kalimat ya. Jadi ada simple, compound, dan complex sentence. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenalnya simple sentence itu sama dengan kalimat tunggal. Kalau compound itu kalimat majemuk setara, sedangkan complex sentence itu kalimat majemuk bertingkat. Gitu. Kemudian yang sekarang ini yang pertama adalah simple sentence. Simple sentence itu adalah a subject and a verb used in a complete thought, also called an independent clause. Jadi simple sentence itu ya kalimat tunggal yang isinya minimal ada subjek dan verbnya. Dan itu juga biasa disebut dengan independent clause. Contoh misalkan Christina drinks her morning coffee this morning, gitu ya. Kemudian lalu bagaimana dengan compound sentence? Nah, kalau compound sentence itu adalah ada dua independent clauses yang dikoneksikan atau yang digabungkan dengan conjunction. Conjunction itu kata penghubung. Ada yang menyebut conjunction, ada juga yang menyebut konektor. Itu sama saja. Jadi tadi apa independent clause? Independent clause itu ya sama ya dengan simple sentence, artinya ada subject dan verb. Nah, berarti ini contohnya begini. Christina ini harusnya drink ya. Drinks her ini drank karena di sini shower, berarti sama-sama verb 2. Bisa ya. Christina drank her morning coffee and then she showered and dressed. Jadi yang biru ini klausa pertama, independent clause pertama. Kemudian yang merah ini adalah independent clause yang kedua. Dia disambungkan dengan conjunction and ini. Lalu compound sentence ini conjunction-nya apa? Ada 5 ya, and, or, so, but, dan yet. Gitu. Untuk punctuation atau tanda bacanya nanti kita pakai koma di sini untuk compound sentence. Jadi dia independent clause pertama, koma, kemudian konektor dan independent clause kedua. Khusus untuk compound sentence ini konektor selalu di tengah. Dia tidak bisa di depan seperti ini. Tidak bisa di depan ya. Oke, lanjut ke complex sentence. Lalu bagaimana dengan complex sentence? A complex sentence uses an independent clause combined with one or more dependent clauses. Jadi complex sentence itu kalau compound sentence tadi ada 2 independent clause yang digabungkan. Kalau complex sentence ada independent clause dan 1 atau beberapa dependent clause gitu. Contohnya misalkan because she woke up late when her alarm malfunctioned, Christina missed her morning train. Itu jadi yang hitam ini because she woke up late itu dia dependent clause karena ada konektor ini konektor dari complex sentence. Kemudian yang merah ini adalah independent clause-nya. Jadi ketika dia ada konektor di depan seperti ini, dependent clause dulu, maka di tengah ada komanya. Tetapi ini harusnya komanya hilang ya, harusnya ini koma hilang. Tetapi ketika dia konektornya di tengah, ini harusnya tidak perlu pakai koma. Nah, ini dihilangkan. Gitu. Nah, kalau complex sentence bisa di depan, bisa di tengah ya, konektornya. Gitu. Oke, begitu. Lalu bedanya apa sih independent dan dependent clause? Kalau independent clause itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu induk kalimat. Kalau dependent clause itu anak kalimat. Jadi, induk kalimat itu kan bisa berdiri sendiri. Kalau anak kalimat atau dependent clause itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kita tes nih misalkan. Kan yang ini dependent clause-nya ya. Coba misalkan yang dibuang yang merah ini dihilangkan. Because she woke up late when her alarm malfunctioned. Nah, misalkan cuma seperti itu. Kan rasanya aneh ya. Kayak ada yang kurang gitu. Kayak
ada kurang informasi. Lalu bagaimana kalau yang dihilang yang because-nya? Nah, kalau yang dihilangkan ini, tahu-tahu begini, Christina missed her morning train. Bisa ya, seperti itu. Karena itu Christina ketinggalan kereta paginya. Ya sudah, full stop, titik. Nah, berarti dia tidak perlu namanya tambahan, tidak wajib ada tambahan informasi lagi, klausa lagi, gitu. Tetapi kalau yang dependent clause, dia seperti ada yang kurang kalau tidak ditambahin. Nah, makanya dia dinamakan dependent clause itu, atau ya yang dependent atau bergantung, sedangkan independent itu tidak bergantung ya atau mandiri itu. Oke, sekarang kita ke konektornya. Ini konektor complex sentence ya, ada beberapa ini, moreover, however, bisa kalian cek juga di modulnya. Lalu ini latihannya, ini sudah ada contoh jawabannya ya. Jadi misalkan ini adalah simple sentence, kemudian my relationship itu subjeknya. Kalau with him ini bagian dari subjek, tapi dia hanya additional information. Kalau subjeknya my relationship, kalau with him ini kan with ini preposition, nanti kita bahas. Dia prepositional phrase menambahkan informasi mengenai relationship. Tetapi kalau ditanya subjeknya mana ya yang ini tetap yang my relationship, maka di sini pakai is verbnya lalu object gitu. Oke, kalian bisa belajar yang ini. Untuk tenses nanti kita bahas di selanjutnya. Dan kalau untuk TOEFL tensesnya cuma 3 ya teman-teman yang diujikan, simple, bukan continuous ini, simple, past, and perfect. Simple tense, past tense, and perfect tense. Ini latihannya. Ini juga bisa dicoba. Nah, ini ringkasan kita. Kalimat dalam bahasa Inggris ya kita harus tahu dulu. Ini ya materi basic ya. Kalimat ada 3 macam. Simple sentence itu terdiri dari cuma independent clause atau minimal ada subject dan verb. Kalau compound sentence terdiri dari 2 independent clause, di tengahnya disambungkan oleh coordinate conjunction. Itu. Atau coordinate connector. Kemudian kalau complex sentence itu dia ada independent clause dan disambung dengan dependent clause atau sebaliknya. Dan dia dikoneksikan atau dihubungkan oleh subordinate conjunction. Kalau di complex sentence itu konektornya disebut subordinate connector atau conjunction, tapi kalau di compound sentence disebut dengan coordinate conjunction atau coordinate connectors. Lalu complex sentence ini ada 3 macam ya teman-teman. Complex sentence dengan noun clause, complex sentence dengan adjective clause, dan complex sentence dengan adverbial atau adverb clause. Yuk kita bahas. Nah, noun clause ya. Noun clause itu apa sih? Noun clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai noun, terletak posisinya di subjek, objek, ataupun object of preposition, objek dari preposisi. Konektornya ada what, why, how, dan that. Contoh nih, I know what you did. Ini ya, I itu kan subjek, know verb. Lalu objeknya mana? Objeknya ini. What you did itu adalah objeknya. Dia dalam bentuk klausa gitu. Jadi what ini adalah noun clause connector, kemudian you ini adalah subjek dari noun clause ini, kemudian did ini verb dari klausa noun clause tadi. Ini posisinya di objek. Lalu bagaimana kalau posisinya di subjek? Kalau di subjek seperti ini, what you did was wrong. Jadi subjeknya mana? Subjeknya adalah what you did. Itu subjek dalam bentuk noun clause. Lalu verbnya adalah was, kemudian objek atau complementnya wrong. Gitu. Jadi ini konektor noun clause, ini subjek noun clause, ini verb noun clause. Gitu. Lalu bagaimana dengan yang menjadi object of preposition? I know about what you did. Di sini I subject, know verb. About itu preposition. Nah, setelah itu dia ada noun clause kan. Nah, maka dari itu atau dia posisinya setelah preposition dia disebut sebagai object of preposition. Dan ini adalah noun clause-nya, ini konektor noun clause, ini subject noun clause, dan ini verb noun clause. Sekarang adjective relative clause. Adjective clause itu apa sih? Adjective clause itu adalah klausa yang
menerangkan atau menjelaskan sebuah kata benda atau noun. Konektornya ada apa saja? Ada who, whom, ini untuk people ya. Which itu untuk benda. Kalau that itu bisa benda, bisa orang, bisa benda. Contoh, I like the book which you recommended. Ini kan ini subjeknya I, kemudian verbnya like, kemudian ada objeknya itu mulai dari the book sampai recommended, tapi dia dalam disisipi oleh adjective atau relative clause, gitu ya. Lalu nounnya yang mana? Nounnya yang the book ini. Lalu adjective clause-nya yang mana? Yang which you recommended. Jadi which you recommended itu kan menjelaskan buku. Kan artinya saya menyukai buku yang kamu rekomendasikan. Yang kamu rekomendasikan itu apa? Which you recommend itu apa? Ya buku yang saya sukai gitu. Oke, kalau ini kan dia menempel di objek. Kalau dia menempel di subjek bagaimana? Menempel di subjek seperti ini. The book which you recommended was interesting. Jadi ada the book, kemudian ini adjective clause-nya which you recommended, dan ini verb-nya was, lalu interesting object atau complement. Lalu kalau ditanya mana subjeknya, ya subjeknya tetap the book ya teman-teman. Subjeknya the book, kemudian ini verb-nya was. Aslinya kan ini cuma the book was interesting. Sedangkan which you recommended itu hanya seperti apa ya? Hanya tambahan informasi aja mengenai si buku ini. Kan aslinya bukunya menarik, tetapi dia ditambahkan informasi buku yang kamu rekomendasikan menarik. Gitu. Jadi kalau ditanya subjeknya ya tetap ya ini the book ini. Oke, next sekarang adverbial clause atau adverb clause. Adverb clause itu apa? Adverb clause itu klausa yang fungsinya apa sebagai adverb gitu. Ada beberapa konektor di buku juga banyak ini listnya, kalian bisa cek di buku. Nah, kalau ini sih kita sudah bahas di complex sentence tadi ya sedikit. Karena contoh yang complex sentence tadi adalah contoh yang adverbial clause. Contohnya begini. Teresa went inside because it was raining. Ini ada independent clause dulu. Teresa subject, went verb, inside object. Kemudian dilanjutkan dengan dependent clause-nya, ya kan? Dependent clause-nya ada konektor adverb clause because, lalu it-nya subject, kemudian was raining-nya adalah verb, begitu. Lalu bagaimana kalau si konektornya di depan? Ini kan di tengah ya. Kalau depan maka di sini nanti pakai koma. Because it was raining, because konektor, it subject dari klausa because, was raining verb dari klausa because, koma, lalu ini independent clause. Teresa subject, when verb inside object. Oke, untuk yang materi sentence seperti itu. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua adalah word form and word order and choice. Nah, ini tipe-tipe error ya. Ini ada di halaman, pokoknya awal-awal dari bagian written expressions ada di modul. Jadi yang sering keluar itu kalau di written expression adalah word form, word choice, kemudian verbs, dan ini urutan persentasenya. Itu. Lalu word form itu apa sih? Word form itu bentuk kata ya teman-teman. Jadi nanti pas di di tes gitu bentuk katanya sering ditukar-tukar. Misalkan harusnya noun dia diisi adjektif, harusnya adjektif tapi dia diisi adverb, harusnya verb tapi diisi adverb, harusnya adverb diisi adjektif, pokoknya dibolak-balik gitu. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal 4 jenis kata. Ada kata benda atau noun, kemudian kata kerja verb, kata sifat adjektif, dan kata keterangan adverb. Ini ada di modul, boleh dicek juga. Kalau kata benda itu berakhiran biasanya ciri khasnya ini ada or, in, ness, man, sheep, it, the, logic, sien, ens, and ends. Berikut dengan contohnya ya, misalkan Taylor sampai dengan acceptance. Lalu bagaimana dengan verb? Verb itu umumnya ada 5 akhirannya. Contohnya misalkan is, an, I, dan ate. Contohnya realize, recover, shorten, identify, incorporate. Lalu bagaimana dengan adjektif? Adjektif cukup banyak nih akhirannya. Ada 8, all sampai full nih.
misalkan moderate, dangerous, normal, remedial, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan adverb? Kalau adverb itu cuma dua ya, gampang. Jadi ly, misalkan ly begini, dan ly, quickly, historically. Tetapi kalian yang biasanya sering tertukar ya di tes itu, kita kan ada adverb itu seringnya berakhiran dengan ly. Tetapi adjective itu ada juga yang berakhiran dengan ly. Coba dicek di modulnya, ada seperti itu. Misalkan friendly, friendly itu adjective. Jadi jangan terkecoh, nanti misalkan ada kata friendly, dikiranya itu adverb, tetapi padahal dia adalah adjective. Gitu. Sekarang ke word order ya. Word order itu adalah urutan kata. Kalian nggak usah terlalu ribet urutannya gimana. Pokoknya langsung ini aja, hafalkan format ini, pola ini. Ya, adjective dulu baru noun. Careful driver, bukan driver careful, harusnya careful driver ya. Adjective dulu baru noun. Kemudian possessive dulu baru noun. Contohnya women's clothing. Terus auxiliary dulu baru verb. Auxiliary itu apa? Auxiliary itu ya misalkan to be. To be itu termasuk auxiliary. Misalkan is, are, was, were, dia termasuk auxiliary. Lalu have, has, had itu juga termasuk auxiliary. Dan modal verb itu yang kayak misalkan should, would, can, could, may, might, itu dia termasuk auxiliary juga. Jadi seperti tambahan untuk yang verbnya gitu. Jadi urutannya auxiliary dulu baru verb. Jadi harusnya are dulu baru finish, bukan finish are. Lalu ini ya, kalau ketemu adverb dan adjective selalu adverb duluan baru adjective. Bukan adjective baru adverb, tetapi adverb baru adjective. Lalu ketika ini ya, ada subject plus verb, pokoknya kalian ini dulu, pahami dulu pokoknya urutannya subject dan verb. Meskipun nanti kita ada materi subject and verb inversion, itu pengecualian untuk kondisi-kondisi tertentu gitu. Tapi ya umumnya ini dulu, subject dan verb, urutannya subject dan verb. Kemudian kalau ketemu adverb dan participle ya, participle itu kalau enggak verb ing, verb ed gitu, itu participle. Harusnya adverb dulu baru participle gitu. Kemudian kalau ketemu almost dan disertai adverb, adjective atau verb, maka almost harus datang duluan. Almost baru adverb atau adjective atau verb. Contohnya ini, almost late, almost totally ruined, almost fell down gitu. Lalu ini ada adjective enough ya. Adjective enough, kalau ketemu dengan enough di soal, kalian perlu cek sudah betul apa belum. Kalau dia bersanding dengan adjective, maka adjective datang duluan baru enough. Tetapi kalau dia bersanding dengan noun, ini saya tambahkan di sini, bersanding dengan noun, maka enough duluan baru kata bendanya, noun. Gitu ya. Jadi tergantung kata benda atau kata sifat, noun atau adjective. Gitu. Lanjut sekarang ke word choice ya. Word choice atau pilihan kata yang sering keluar itu biasanya make dan do. Kalau make itu artinya kan membuat ya. Kalau do itu artinya melakukan. Jadi jangan tertukar. Misalkan make an advantageous, make an offer, make an attempt, sampai lainnya. Kemudian kalau do itu ada do assignment, do research, do business with, do someone favor. Jadi kalau di soal nanti ada misalkan make business, itu berarti salah. Harusnya do business. Okay, next. Nah, misalkan ini cement is done from varying amounts of limestone, clay, and gypsum. Harusnya ini bukan done, tetapi make, karena semen itu dibuat. Ini juga yang nomor 2 itu make business, harusnya do business, karena bisnis itu dilakukan. Oke, lanjut ya. Sekarang ke penggunaan like dan alike. Ini formatnya ada 4 format ya. Like A, B, like birds, mammals are warm-blooded. A like B, contohnya birds like mammals are warm-blooded. Atau A are like B, birds are like mammals in that they are warm-blooded. Kemudian A and B are alike.
birds and mammals are like in that they are both warm-blooded. Gitu. Ini ya nggak terlalu harus hafal sama persis, tapi kalau hafal semua bagus. Cara membedakan paling gampang itu gini aja. Biasanya yang di tes itu sering keluarnya gini. Kalau alike itu selalu setelah verb ya teman-teman. Alike itu selalu setelah verb. Kalau lainnya kan dia sebelum verb semua ya, like, dan like, gitu. Oh, kecuali yang ini ya, are alike B. Tetapi ini are A like B itu kan berbeda ya. Kalau ini artinya kalau alike itu dia setelah verb dan A and B-nya itu sudah disebutkan di awal duluan. Itu aja. Pokoknya dia setelah verb udah ketemu like. Kalau ini kan A kemudian ada verb like dan masih ada B-nya lagi. Itu posisinya ini ya. Itu kalau like, sorry. Jadi nanti paling di soal itu diganti misalkan di sini like A, B, bla bla. Nah, jadi kalian harus coret ini, harusnya kan like tapi dia pakai like gitu. Oke, ini contohnya, kalian bisa coba sendiri nanti. Oh, ini tambahan sedikit ya. Kalau ini S ya, penggunaan S. Kalau S diikuti klausa, S bisa diikuti dengan klausa seperti ini. Berarti dia menjadi konektor. Kemudian S itu, kan ini Paul did, berarti ada subjek dan verb, maka disebut klausa. Terus kalau S tidak diikuti klausa, misalkan as a president, itu berarti dia diartikan sebagai ya, atau berperan gitu. Nih, ketika S itu diikuti dengan noun, berarti dia berperan atau sebagai. Lalu yang ini like noun, like kemudian noun, bukan S ya, kalau tadi kan S. Like kemudian noun itu ya apa? Artinya sama dengan ini ya, yang Paul, tapi dia diikuti noun. Kan artinya begini. Saya melakukan eksperimen seperti yang Paul lakukan. Sedangkan yang ini hasil ujian mungkin hasilku were much like Paul's, hampir atau mirip dengan punyanya Paul itu. Kalau yang ini kan wakil presiden menjadi seorang presiden atau berperan sebagai presiden ketika presidennya sakit. Oke, itu materinya. Sekarang lanjut ke yang materi selanjutnya. Ini other word choice. Yang bagian 2. Penggunaan so, such, as, dan to. Ini juga ada di modul semuanya ya. Jadi kalau so itu kan ini penggunaannya. Ini polanya. So, adjective, dan ikuti that clause. Contohnya gini. These boxes are so, ini kan so, heavy adjective. Dan ini that clause-nya. That kemudian ada klausa. We can't leave them. Dan so ini juga digunakan dengan many atau much ya. Contoh nih. Jadi dia so dulu, so kemudian many atau much, dan kemudian sini noun dan that clause. These were so, ini so, kemudian many ya kan, dan di sini noun many people. Kemudian in the auditorium, dan sini diikuti dengan disambung dengan that clause misalnya. Lalu bagaimana dengan such? Kalau such itu hampir mirip so tapi berbeda sedikit ya. Such urutannya itu kalau such adjective, noun atau noun phrase, dan diikuti dengan that clause maksudnya. Contoh nih, it was such a pretty view that he took a photograph. Ada kata such, lalu pretty ini adjective, view itu noun atau noun phrase, dan that kesananya ya, that kesananya itu kan that clause itu. Jadi ini gitu ya. Ini ada kenapa? Karena view-nya tidak pakai s, cuma gitu aja. Kemudian kalau to itu berbeda sendiri. To itu diikuti adjective,
tetapi diikuti infinitive, bukan that clause. Contohnya, it's too cold to, kemudian cold adjective, dan infinitive. Infinitive itu to plus verb 1 ya teman-teman. Jadi ada to, terus diikuti go plus verb 1. Gitu ya. Jadi bedanya ini, notice that so and such are both followed by that clause, but to is followed by an infinitive. Jadi so dan such itu semuanya, so dan such diikuti klausa, that clause. Tetapi kalau to beda sendiri, dia diikuti infinitive. Nah, sekarang penggunaan s. Ada s plus adjective plus s. Contohnya, ini formanya selalu gini ya, s adjective and s. Nanti kalau di soal ketemu s adjective, pasti di sini harus ada s-nya. Gitu. Contohnya, I ran as fast as I can. Jen did as well as I did on the economic exams. Kalau artinya sih ya. Jadi gini, I ran as fast as I can. Saya berlari secepat mungkin yang saya bisa. Jen did as well as I did. Jen melakukan sebaik mungkin seperti yang saya lakukan di economic exam, ujian ekonomi. Nah, ini exercise-nya boleh dilatih sendiri ya nanti. Ini tambahan, more example of such dan so dan to. Tapi sama ya dengan tadi, such itu adjective noun. Jadi such a beautiful day dan that clause ke sana. Kalau so kemudian ikut adjective dan that clause. Kalau to adjective dan to infinitive. Nah, sekarang wrong choice of another dan other. Kalau another ya, another itu selalu digunakan dengan singular noun. Contohnya have another sandwich itu. Dan di sini perannya dia sebagai adjective. Perannya ada dua, sebagai adjective dan pronoun. Peran adjective kan tadi menerangkan noun ya. Maka ini ada another, di sini ada noun sandwich. Tapi sandwichnya selalu singular ya, karena dia another. Kalau other baru boleh plural. Jadi ini other planets gitu. Tetapi other juga boleh pakai determiner. Determiner itu misalkan the itu ya, atau some, dia termasuk determiner. Some other planets, dia tetap plural sininya, nounnya. Lalu bagaimana kalau dia digunakan sebagai pronoun? Kalau digunakan sebagai pronoun berarti dia berdiri sendiri tanpa harus ada kata benda lagi yang dijelaskan. Contohnya, thanks, I'll have another. Nah, another di situ kan artinya ini, terima kasih. Makasih, saya punya yang lainnya. Yang lainnya tapi tidak disebutkan bendanya apa gitu. Nah, itu digunakan sebagai pronoun. Lalu sekarang determiner plus other. Determiner ya bisa, determinernya pakai the, misalkan the other. Itu juga bisa. Gitu ya. I have the other. The other, misalkan I have one book. Saya punya satu buku, I have the other. Saya punya yang lainnya. Gitu. Kan artinya gitu ya. Oke, ini tambahan ya artinya tadi. Another means one more atau additional one. Tambahan satu lagi. Digunakan dengan singular noun atau sendiri sebagai pronoun ya. Bagaimana dengan other? Other itu digunakan sebagai adjective, bisa juga sebagai adjective ataupun pronoun ya. Ini, it also used as an adjective before singular noun when preceded by a determiner such as the determiner ini ada the, some, anyone, or no. Ya artinya kurang lebih sama dengan yang tadi, yang lainnya gitu artinya. Cuma beda penggunaan aja, kalau other kan untuk yang plural. Oke, lanjut ya. Sekarang ini penggunaan because of, lalu although, when, while. Ini yang di bagian sini adalah yang digunakan dengan klausa. Kalau di sini digunakan dengan noun phrase, ya frasa benda. Contoh nih, kalau because itu selalu diikuti dengan klausa. Because I continue my master program. Because ini subjek, ini verb, ini objek. Ya, jadi berarti dia klausa ya. Because I continue my master program, I decide to take the TOEFL course. Lalu bagaimana dengan because of? Because of diikuti dengan
frasa benda atau noun phrase. Because of continuing my master program. Nah, di continuing my master program kan tidak ada unsur subjek dan verb sama sekali. Itu bedanya gitu. Lalu although, even though itu artinya meskipun atau walaupun ya. Dan dia digunakan dengan klausa. Contoh ini, although BTS members have a lot of friends, they are considered as humble people. Although BTS member subject have ini verbnya, a lot of friends itu objeknya. Objek dari klausa although ya. Lalu despite dan in spite ya, in spite of. Despite itu tidak pakai of, kalau yang pakai of itu in spite of gitu. Ya kalau despite in spite artinya juga sama ya, meskipun walaupun, tetapi dia penggunaannya tidak dengan klausa tetapi dengan noun phrase. Contohnya itu, despite having a lot of friends, BTS members are considered as humble people. Lalu ini while ya, while itu juga digunakan dengan klausa. Contoh, I fell asleep while I watch the film. Kan ini while, lalu I watch the film kan subjek, verb, object. Nah itu disebut klausa, gitu ya. Lalu bagaimana dengan during? During itu tidak diikuti dengan klausa tapi diikuti dengan noun phrase. Contohnya ini, during the film. I fell asleep during the film because it was so boring. Gitu. Oke, sekarang kita mengenal pronoun. Ada beberapa jenis pronoun ya. Subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Subject pronoun itu paling sering keluar. Kalian juga pasti tahu ya, misalkan I, you, they, we, he, she, it. Lalu object pronoun itu, kalau subject pronoun posisinya di subjek. Kalau object pronoun itu berarti fungsinya sebagai objek. Contoh me, you, them, dan lain sebagainya. Lalu kalau possessive adjective itu apa? Possessive adjective itu untuk menunjukkan kepemilikan, tapi bendanya disebutkan. Contohnya my smartphone, my laptop, my book, your class, their cars, their motorcycles, dan sebagainya. Jadi bendanya disebutkan. Bagaimana dengan possessive pronoun? Possessive pronoun itu bendanya tidak disebutkan sama sekali. Contohnya, it's mine, it's yours, it's ours. Nah itu, ini punyaku, ini punyamu. Atau ya, it's mine, it's yours, itu punyaku, itu punyamu, itu punya kita, it's ours gitu. Tapi kan menunjukkan kepemilikan ya, punya kita, punyamu, punya mereka, tetapi bendanya tidak disebutkan. Nah itu yang disebut dengan possessive pronoun. Jadi kalau di soal nanti ada misalkan theirs car, nah itu salah theirs-nya, karena kalau theirs seperti ini tidak perlu bendanya disebutkan. Maka ini theirs-nya nanti kalau di soal harus diganti dengan yang ini, their cars gitu. Oke, masih ada lagi reflexive pronoun, kemudian relative pronoun or adjective clause connector, dan demonstrative pronoun. Reflexive pronoun itu yang ketika subjeknya mengerjakan sesuatu dan untuk dirinya. Contohnya gini aja, kan ini reflexive pronoun banyak ya, myself, yourself, themselves. Artinya aku sendiri, kamu sendiri, mereka sendiri, kita sendiri, dia sendiri, dan sebagainya. Pokoknya ada sendiri-sendirinya gitu. Contohnya, I do my homework by myself. Saya mengerjakan PR ya by myself, oleh saya sendiri gitu. Jadi myself, yourself itu yang ada sendirinya gitu. Kita sendiri, mereka sendiri, kamu sendiri, dan lain sebagainya. Sekarang ke relative pronoun ya, adjective clause connector. Ini relative pronoun tadi kan ada relative clause ya, relative clause atau adjective clause. Ini konektornya sama dengan yang kita bahas yang pertama tadi, ada beberapa ini. Nah sekarang demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun itu adalah pronoun yang untuk kata tunjuk kalau kita bahasa Indonesia. Misalkan this, that, this, dan those. This itu ini, ya, ini, that itu artinya itu. Kalau this yang ini, di sini nanti bendanya singular atau satu. This, that ini juga bendanya satu. Kalau this itu artinya sama dengan ini ya, ini tapi bendanya banyak. Misalkan these cars, mobil-mobil ini. Kalau those car berarti mobil-mobil itu, gitu ya. Jadi bedanya ini sama
ini, this, those dengan yang this dan that tadi adalah singular dan pluralnya saja. Ini nanti contohnya itu sudah ada pembahasannya ya. Contoh misalkan jackrabbits have powerful rear legs that enable it to leap long distances. Ini yang salah yang C. Kenapa? Karena jackrabbits-nya kan banyak nih, ada S-nya. Berarti S-nya harusnya them, bukan it, itu. Oke, terus yang ini, ya ini yang salah yang B. Karena it di situ tidak perlu lagi it sebagai subject pronoun karena sudah ada subjek Block Island. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah subject distractors. Ini ya, subject of distractors ada appositive, past and present participle, dan object of preposition. Yang pertama adalah subject and verb agreement. Kita harus pahami itu, penting sekali. Subject and verb must agree with one another in number, singular or plural. Thus, if a subject is singular, its verb must also be singular. If a subject is plural, its verb must also be plural. Jadi pokoknya kalau subjeknya singular, verbnya juga singular. Kalau subjeknya plural, verbnya juga plural. Contoh, the policeman. Policeman catches the burglar. Policeman yang pakai A, man-nya pakai A ini berarti singular ya, seorang polisi. Maka di sini catches ini kan present tense, dan dia verb satunya tambah S. Lalu kalau yang ini, the policeman yang pakai E begini kan artinya plural atau polisi-polisi. Menangkap, catch-nya tidak pakai tambahan ES lagi karena dia di sini plural. Gitu ya. Ini ada beberapa rule-nya ya atau peraturannya. Yang pertama, a phrase or clause between subject and verb does not change the number of the subject. Jadi frasa ataupun klausa di antara subjek dan verb itu tidak mempengaruhi jumlah dari subjeknya. Contoh nih, a bottle of healthy beverages is sold in the supermarket. Si subjeknya tetap a bottle, maka di sini pakainya tetap is. Kalau of healthy beverages-nya ini hanya tambahan informasi aja, jadi kita nggak usah hiraukan ini. Walaupun beverages-nya kayak ada S-nya gitu ya, jadi tetap kita nggak usah hiraukan ini. Ini juga sama contohnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang ke rule number 2 ya. Nah, yang nomor 2 ini indefinite pronouns as subject. Oke, ketika kalian menemukan kata ini ya, each, either, neither, sampai everything, itu dia selalu singular. Contoh, each student gets one chance to apply scholarship. Nah, karena dia pakai each tadi, maka di sini pakainya gets, pakai s. Lalu kalau plural ya contohnya both parties gini, maka dia tidak pakai s. Pokoknya yang ini tadi, ini sampai everything itu dia selalu singular, maka ininya menyesuaikan verbnya singular. Lalu yang nomor 3 ya. Oke, yang nomor 3 ini some indefinite pronouns may be either singular or plural. With uncountable use singular, with countable use plural. Jadi ada beberapa seperti ini. Misalnya nih contoh, some of gitu ya, some of the sugar. Karena kalau some ya, some itu boleh untuk countable ataupun uncountable. Some of the sugar is on the floor. Kenapa di sini pakai is? Karena sugar itu uncountable. Pokoknya semua kata uncountable itu selalu singular di sini. Verbnya selalu singular ya. Gitu. Bagaimana dengan yang ini? Some of the people. Nah, kalau people itu kan countable ya. People. Dia banyak plural. Kalau singularnya kan person. Gitu. Nah, maka di sini dia pakai are. Gitu, karena ini countable dan plural di sini kan, maka dia pakai are.
Oke, lanjut ke yang selanjutnya ya. Plural form subjects with a singular meaning. Nah, kadang ada ya apa namanya, kata-kata tertentu yang ada S-nya, ini news, measles, mumps, physics, dan lain sebagainya. Meskipun dia ada S-nya terakhirnya itu, dia tetap dianggap sebagai singular. Contoh, mumps is contagious disease. Gitu. Lalu ada juga yang plural form subjects with singular or plural meaning. Jadi ada juga kata yang berakhiran dengan S, itu bisa berarti singular, tapi kadang juga bisa berarti plural, tergantung konteks artinya gitu ya. Contoh, politics is interesting topic to discuss. Politik adalah topik yang menarik untuk didiskusikan. Coba yang ini, the politics of the situation are complicated. Politik-politik dari situasi tersebut complicated atau kompleks, memusingkan, gitu ya. Maka politik-politik di sini dianggap plural, gitu ya. Situasi-situasi politiknya dianggap plural. Itu. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Nah, sekarang lanjut ke rule number 4. Kalau kalian ketemu kata one of ya, one of seperti ini, one of, itu pasti di sininya nanti verbnya ikut singular, pakai was atau is atau has gitu. Kenapa? Karena one of ya, one of itu ya satu dari, artinya tetap satu gitu. Dan ketika ketemu model one of, maka di sininya harus plural gitu ya. Kalau itu countable noun. Oke, kemudian yang nomor 5, rule number 5 itu nah ini with the number of ya. Kalau kalian ketemu kata the number of, maka pasti sininya singular nanti verbnya. The number of. Itu ya. Meskipun di sininya plural nih. Teachersnya meskipun plural, tapi kalau dia the number pasti di sininya singular. Tapi bagaimana dengan a number? Kalau a number, dia di sininya ikut plural, gitu. Ya, jadi penggunaan the number, a number untuk plural nouns itu kalau the number selalu singular, kalau a number itu plural. Itu untuk countable noun ya. Tapi bagaimana dengan uncountable noun? Kalau uncountable noun ya singular semua verbnya. Kenapa? Pokoknya gini, kalau uncountable noun semua kita anggap singular gitu. Supaya gampangnya. Karena apositif ya. Apa itu apositif? Apositif itu adalah kata benda yang ada datang sebelum atau sesudah kata benda lainnya dan memiliki makna yang sama. Kalau saya sih mengartikannya lebih ke ini aja. Kata benda atau frasa benda yang menambahkan informasi pada si subjek. Contoh nih, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Sally itu subjeknya. Lalu the best student in the class itu kan keterangan tambahan pada si Sally. Nah, itu yang namanya apositif. Got verbnya, an A on the exam itu objeknya. Itu ya. Nah, terus bedanya gini. Kalau ini ya, ini Sally subjek. Terus di sini the best student in the class itu apositif. Kalau ada koma double seperti ini, maka subjeknya di depan baru apositif. Tetapi kalau komanya cuma ada di sini, artinya di sini dibalik, di sini yang apositifnya, di sini subjeknya. Gitu. Contohnya gini. Kiki, the most attractive girl in my class, presents the presentations very well. Kiki subjeknya, the most attractive girl in my class itu apositifnya karena ada dua koma nih, 1, 2. Present verbnya, the presentation very well objeknya. Kalau yang ini dibalik, the most attractive girl in my class, Kiki presents the presentation very well. The most attractive girl in my class itu apositifnya. Lalu Kiki itu subjeknya, presents itu verbnya, the presentation very well objeknya. Itu ya kalau dibalik. Nah, ini contoh exercise-nya, boleh kalian coba sendiri. Ini juga. Ini exercise lagi. Nah, sekarang present dan past participle.
present dan past participle itu apa sih? A present participle is the ing form of the verb talk. Contohnya talking, playing. Gampangnya ini, present participle itu adalah verb ing. Itu aja, verb ing ya. In the structure questions on the TOEFL test, the present participle can cause confusion because it can be either a part of the verb or an adjective. It is part of the verb when it is preceded by some be forms. Gini, jadi present participle itu nanti pas diujikan di soal TOEFL sering menguji kemampuan kita untuk membedakan itu participle atau verb gitu ya. Ingat, kalau gini, kalau ada verb ing contohnya ini verb ing, di depannya ada to be itu misalkan is, are, was, were begitu. Nah, talkingnya ini menjadi verb, menjadi bagian verb. Tetapi kalau dia seperti ini, dia di depannya tidak ada to be-nya tadi, is, are, was, were tadi, maka ini dinamakan present participle dan dia bukan verb. Itu yang perlu diingat ya. Jadi ini, the man is talking to his friend. The man subject is talking verbnya to his friend object. Itu ya. Nah, kalau yang ini, the man talking to his friend has a beard. Ini verbnya yang mana? Verbnya yang has, bukan talking. Karena talking ini di depannya tidak ada to be-nya. Gitu. Jadi, subject the man, verbnya has, dan a beard-nya object. Lalu talking-nya apa? Talking-nya ya present participle. Lalu present participle itu fungsinya apa sih? Nah, present participle itu fungsinya sebagai adjective. Nah, adjective tadi dia tugasnya apain? Tugasnya menerangkan noun di dekatnya. Maka talking ini adalah present participle berfungsi sebagai adjective menerangkan si kata benda the man. Itu. Oke ya. Nih contoh nih misalkan the man is teaching Dewi through Zoom. The woman tadi. The woman subject is teaching verb Dewi through Zoom objeknya. Bandingkan dengan ini. The woman teaching Kiki through Zoom is Mrs. Indira. The woman subject is-nya verb, Mrs. Indira object. Teaching Kiki through Zoom itu bagian dari teaching-nya present participle. Kiki through Zoom-nya itu noun phrase itu. Tapi ya subjeknya mana? Tetap the woman ya. Teaching Kiki through Zoom-nya itu cuma additional information. Jadi jangan dianggap sebagai subjek. Bagian subjek. Dia menjadi bagian subjek, tetapi bukan inti subjek. Kalau inti subjeknya the woman. Gitu. Oke, ini contohnya lagi. Sama ya kayak tadi. Kayak yang di sini. John is facing the reality with passion. John subject is facing verbnya the reality sampai passion object. The man facing the reality with passion is John. The man subject is verbnya John objectnya atau complement. Facingnya present participle. Oke, ini contohnya bisa coba sendiri. Ini juga latihan coba sendiri. Sekarang ke past participle. Tadi ada present participle, sekarang ada past participle. Nah, kurang lebih sama sih ya. Sama dengan yang tadi karena masih bagian dari participle, fungsinya sebagai adjective menerangkan noun di dekatnya dan dia bukan bagian dari verb. Itu ya intinya. Lalu bedanya apa dengan present participle? Kalau bedanya cuma dua. Present participle itu bentuknya verb ing. Kalau past participle bentuknya verb ed atau verb 3. Itu ya. Lalu kalau present participle maknanya aktif. Kalau past participle maknanya pasif. Itu. Contoh nih. She painted this picture. Ya. Dia melukis gambar ini. Itu ya. She subject painted verb this picture object. Lalu ini she has painted this picture. She subject dia telah melukis gambar ini. She subject has painted verbnya this picture object. Nah, ini contoh yang ada past participle-nya. Contoh. The picture painted by Karen is now in a museum. Nah, berarti subjeknya mana? Subjeknya the picture. Lalu verbnya yang mana? Verbnya yang is. Bukan painted. Karena di depan sini tidak ada to be-nya ya. Sama rule-nya sama dengan yang present participle tadi. Ketika di depannya tidak ada to be, maka dia tidak menjadi bagian verb.
Jadi subject the picture, verbnya is, now in a museum objeknya. Lalu paintednya apa? Painted ya past participle ini. Itu artinya pasif. Eh, gambar yang dilukis oleh Karen sekarang ada di museum. Jadi yang dilukis ya, bukan yang melukis. Kalau yang melukis kan artinya aktif. Nah, kalau painted ini kan tadi artinya pasif, maka dia diartikan yang dilukis, gambar yang dilukis, bukan gambar yang melukis. Oke, ini kemudian exercise-nya bisa coba sendiri. Nah, sekarang object of preposition. Apa itu object of preposition? An object of a preposition itu adalah kata benda, kata ganti, atau pronoun, gerund. Gerund nanti kita jelaskan di sana ya, masih ada materi lagi. Atau noun clause yang ada ya, that comes after a preposition, yang muncul setelah preposisi. Preposisi itu seperti apa? Contohnya ada in, at, of, to, by, behind, on, in juga termasuk. Itu adalah preposition. Nah, nanti bagaimana sih pas di soal? Oke, kita lihat dulu ya. Misalkan ini preposition, during kan preposition ya. Maka ini disebut dengan object of preposition. Ini after preposition juga, kemudian the exam berarti object preposition. By juga preposition berarti both-nya object of preposition. Nah, nanti di soal biasanya tuh yang bikin bingung seperti ini, ketika si object of preposition ada di posisi subject. Contoh, the program by the TV presenters was aired in the television. Di sini presenters plural ya kan pakai s, tapi di sini pakai was. Kenapa? Ya karena subjeknya itu the program. Subjeknya adalah the program. Maka ini kan singular ya, tidak pakai s programnya. Maka di sini pakai was, bukan were. Nah, lalu apa si presenter itu? Presenter itu adalah object of preposition. Dari preposisi apa? Ya dari preposisi by ini. Jadi the TV presenters itu adalah object of preposition dari by. Apakah dia berpengaruh ke subjek dan verb? Tidak sama sekali. Ya, jadi dia cuma tambahan informasi ke si subjek utama tadi, tapi tidak berpengaruh ke verbnya. Gitu. Ini latihan, silahkan dicoba ya sendiri. Terus kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, ini materi selanjutnya adalah ini ya, verbs. Materi selanjutnya adalah first, parallel structure, singular, dan plural nouns and verbal. Oke, sekarang ke verb. Ini materi sama kurang lebih dengan yang sebelumnya tadi tentang subject and verb agreement. Jadi, verb itu kita harus selalu mengecek kesesuaian antara subjek dan verb. Ya, kalau singular itu berarti verbnya ini is, was, am, has. Kalau ini am ya. Bentar. Khusus am ya. Khusus am itu digunakan untuk subjek I gitu ya. Kemudian kalau plural berarti pakai are, were, have gitu. Tetapi kalau subjek I itu pakainya have. Lalu plural singular yang bisa digunakan untuk baik plural maupun singular itu adalah modal verb. Misalkan can, must, should, dan had. Gitu ya. Terus nanti tenses yang ada di TOEFL. Tes TOEFL kita cuma 3, present tense, past tense, dan present perfect. Present tense itu yang seperti ini, subjek, kemudian verb 1. Lalu ada s atau es-nya, tergantung si subjeknya. Kalau singular ya pakai ses. Kalau dia plural berarti nggak pakai. Digunakan untuk menerangkan hal-hal yang ada saat ini, gitu ya. Contoh, Diana often stays in a hotel. Diana singular, maka di sini pakai s. Kemudian past tense itu subjek, verb 2, dan objek. Digunakan untuk menjelaskan past events atau sesuatu yang sudah berlalu. Contoh, I moved here in 1995. Move-nya pakai ed. Kemudian next, present perfect. Itu adalah subjek, kemudian diikuti have atau has, dan verb 3. Digunakan untuk
menjelaskan waktu yang telah terjadi di masa lalu dan masih sampai saat ini. Contoh nih, they have stayed here since 2008. Artinya kita anggap mereka sudah tinggal di sini sejak 2008 sampai sekarang. Next, modal auxiliary. Modal auxiliary itu apa? Ya contohnya itu can, could, must, might, should. Dan itu selalu diikuti verb 1. Contoh, she can create new picture. Create-nya nggak pakai s, nggak pakai ing gitu ya. Kemudian certain modal auxiliary requires infinitive. Modal auxiliary tertentu itu membutuhkan infinitive. Contoh, ought to, have to, used to. Hanya 3 itu sih ya. Ought to, have to, used to. Dia selalu pakai to. Kemudian verb-nya tetap verb 1. Contoh, I have to take TOEFL class. Lalu selanjutnya adalah semua bentuk be atau to be, ya. Be atau to be seperti is, are, selalu diikuti kalau nggak verb ing, verb 3. Ketika diikuti verb ing, berarti dia maknanya akan aktif. Tetapi kalau diikuti verb 3, maknanya menjadi pasif. Contoh, she is talking to her mother. Kemudian kita bandingkan dengan she is given a gift. Yang pertama itu aktif. She is talking to her mother. Dia sedang berbicara dengan ibunya. Kalau yang kedua itu pasif. She is given a gift. Dia diberi hadiah. Itu. Kemudian semua bentuk have, has, dan had selalu diikuti verb 3 dan maknanya itu aktif. Contoh, he has taken the TOEFL test. Gitu. Sekarang errors with parallel. Parallel structure ini paling gampang. Kalau kalian ketemu di soal, langsung dicek apakah sudah sesuai atau belum. Intinya kalau parallel itu ya kalau dia noun berarti noun semua, noun, noun, dan noun. Kalau adjective, adjective semua, adjective, adjective, adjective. Kalau to plus verb 1 berarti lainnya juga verb 1, verb 1 dan verb 1, semuanya verb 1. Kalau verb ing semua. Contoh, as a young man, George Washington liked boating, to hunt, and fishing. Nah itu yang salah yang to hunt tuh, yang ketiga. Kenapa? Karena temennya kan boating, fishing, pakai verb ing semua, maka harusnya menjadi hunting, bukan to hunt. Next, errors with singular and or plural nouns. Determiners ya, yang digunakan dengan singular noun itu ada an, one, a single, each, every, this, dan that. Lalu kalau determiners yang digunakan dengan plural noun itu yang angka setelah 1, misalkan 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Lebih dari 1 pokoknya. Kemudian dozen of, hundreds of, thousand of, a few of, many of, number of, a couple of, everyone of, each one of, this, dan those. Nah, sekarang ke irregular plural nouns. Biasanya nih, kita kan untuk membuat suatu kata benda plural tinggal ditambahkan s, tetapi ada yang tidak seperti itu. Contoh, dan itu disebut irregular plural nouns. Contohnya, child itu singular. Kalau pluralnya, kalau seorang anak berarti pakai child, a child. Kalau banyak anak, beberapa anak pakai children. Gitu. Kemudian man dan man, woman, women, food, feed, tooth, teeth, mouse, mice, fish, fish. Kalau fish sama ya, fish, fish. Kemudian bacterium, bacteria, curriculum, curricula. Kemudian other noun errors. Other noun errors itu ada compound nouns ya. Compound noun itu apa? Compound noun itu ketika dua kata benda digabungkan langsung. Ya, contoh ini. Langsung aja ke contohnya nih. Raymond Chandler's detective stories are admired by both critics and general readers. Ini yang namanya compound noun, kata benda, kata benda. Tetapi dia kan plural ya. Ini pakai s, ini pakai s, ini nggak boleh, salah. Yang pakai s itu yang boleh cuma yang kata benda terakhirnya di sini. Jadi detektif ini salah, harusnya tidak perlu pakai s. Lalu sekarang ke errors with number and measurement. Yang pertama adalah ketika gini, langsung aja. Ketika ada strip seperti ini, ya ada strip seperti ini, kalian measurement atau ukurannya misalkan ada miles, kilometer, mile, kilometer, meter, centimeter, kilogram, dan lain sebagainya, itu tidak perlu di pluralize atau tidak perlu ditambahi s. Ketika yang ada stripnya ini ya. Tetapi kalau nggak ada stripnya berarti pakai s gitu. Oke, kalau selanjutnya adalah hundreds, thousand. Oh ini hundrednya nggak pakai s.
100. Ketika ketemu dengan kata 100, 1000, million ya, itu bisa dipluralkan ketika mereka tidak mengikuti nomor. Contoh nih, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, kalau pokoknya ada nomornya, 1000-nya nggak pakai S. Tapi kalau tidak ada angka atau nomor sama sekali, 1000-nya pakai S. Gitu. Sekarang verbal errors ya. Sekarang ke gerunds. Apa itu gerunds? Gerund itu adalah verbal noun. Verbal noun itu artinya verb yang dibuat noun, gitu ya, dengan cara ditambahkan verb ing atau dibuat menjadi verb ing. Jadi gerund itu juga verb ing, mirip present participle ya, tapi fungsinya beda. Kalau present participle tadi kan verb ing sebagai adjektif, kalau gerunds verb ing sebagai noun atau sebagai kata benda. Posisinya ada di subject, verb, atau kok ini verb, bukan verb, object ya, sorry. Ada di posisi subject, object, dan object of preposition. Langsung ke contohnya aja. Itu ada dancing ya, dancing. Dancing is a good exercise. Nah, kan ini dari kata dance, menari, verb gitu ya. Terus kemudian dia dibuat menjadi verb ing, dancing. Nah, berarti dia menjadi kata benda, menari. Menari adalah latihan yang baik, adalah sebuah latihan yang bagus. Nah, dancingnya ini posisinya di subject sebagai gerund atau kata benda tadi. Kemudian he enjoys going to good restaurant. Ini juga sama, ini posisinya cuma di object bedanya. Terus kalau ini posisinya di object of preposition setelah preposisi by. Lalu bagaimana dengan infinitive? Infinitive itu adalah to plus verb 1. Gampangnya gitu. Kalau infinitive pengertiannya to plus verb 1. Itu posisinya dia bisa di subject atau object, tetapi tidak pernah bisa di object of preposition. Contohnya ini, to help others is rewarding. Nah, to help others ya, to help ini kan dia sebagai subjek. Kalau he attempted to swim across the river, to swim-nya menjadi atau di posisi objek. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah prepositions, articles, comparative superlative, and correlative conjunction. Nah, sekarang adalah error with preposition. Preposition itu apa? Preposition itu kalau bahasa Indonesia kata depan ya. Misalkan kalau bahasa Indonesia ada di, ke, dari, dan sebagainya. Banyak sekali preposition dalam bahasa Inggris. Ini ya, jadi seperti ini. Misalkan untuk menunjukkan waktu, tempat, dan lainnya. Misalkan in the morning, on Pennsylvania, to the park by student. In ini preposition, on preposition, to preposition, by juga preposition. Kemudian setelah kata benda tertentu, misalkan a cause of, reason for, solution to. Nah, ini of preposition juga, for juga preposition, to juga preposition. Setelah adjective tertentu ya, different from, aware of, disappointed in, similar to, same as. Different selalu berpasangan dengan from, aware selalu pasangannya of, disappointed selalu dengan in, similar selalu dengan to, same selalu dengan as. Gitu. Lalu setelah verb tertentu, contoh misalkan combine with, rely on, refer to, depend on, deal with. Combine selalu berpasangan dengan with, rely selalu dengan on, refer selalu dengan to, depend selalu dengan on, dan deal selalu dengan with. Kemudian phrasal preposition, contoh according to, together with, instead of, based on, belong to. Jadi ini juga sama ya, dia selalu dengan preposition yang ada di sebelahnya itu, sepaket gitu. Kemudian in certain set expressions, contoh by far, in general, on occasion. Lalu ada preposition yang model berpasangan seperti ini. Contoh nih, ada from titik to titik dan between titik and titik. Contoh, he lived in Seattle from 1992 to 1997. He lived in Seattle between 1992 and 1997. Jadi nanti kalau di soal bagaimana? Kalau di soal cuma diganti-ganti aja. Misalkan he lived in Seattle between 1992 to 1997. Berarti between salah, harusnya diganti from. Itu. Atau he lived in Seattle between 1992 or 1997.
Berarti or di sini salah, harusnya and. Cuma gitu aja. Jadi disuruh mencari pasangan yang tepat. Kemudian gini, ada perbedaan ya. Between itu kan artinya di antara. Kemudian among itu juga di antara. Tetapi kalau between itu cuma membandingkan di antaranya cuma dua hal, between X dan Y, antara X dan Y. Tetapi kalau among itu berarti di antaranya lebih dari dua, gitu ya. Contoh nih, he has distinguished, misalkan nanti di soal ada amongnya ya, itu among research based paper and non research based paper. Nah ini salah amongnya, harusnya between, karena yang dibandingkan cuma dua, research based paper and non research based paper. Kemudian he has to distinguish between skripsi, tesis, and dissertation. Nah, between sini kurang tepat. Kenapa? Karena kan ini ada tiga nih, skripsi, tesis, disertasi. Harusnya pakai among. Itu bedanya. Lalu penggunaan since, for, dan in ya. Since itu bisa digunakan sebagai clause connector di adverbial clause. Kalau sebagai konektor artinya karena ya, tapi kalau sebagai preposition dia artinya sejak. Since itu digunakan dengan present perfect tense dan tidak bisa digunakan dengan past tense. Kalau for ya artinya selama ya, ini menunjukkan durasi waktu tertentu. Misalkan for 5 years, for 3 years, for 2 years gitu. Kalau for digunakan ke semuanya ya, bisa present, past atau present perfect tense. Kalau in di sini, in biasanya menunjukkan tahun atau abad, dia artinya pada gitu ya, pada tahun berapa itu, pada abad keberapa. Is used for past tense. Dia biasanya digunakan dengan past tense. Tetapi tidak pernah digunakan dengan present perfect tense ya. Contoh, he has lived here since 1995. Nah, live di situ has lived kan present perfect. Dia pakai since berarti sudah tepat. Dia telah tinggal di sini sejak 95. Kemudian he has lived here for 5 years. Kalau yang for ya itu bisa ke semuanya, bisa present, bisa past tense, semuanya boleh. Nah, kalau yang past tense misalkan itu ya, ada he moved here in 1995. Itu. Paling nanti di soal cuma dibalik-balik, misalkan dia harusnya pakai in tetapi dia pakai since, dia harusnya pakai for tapi pakai in dan lain sebagainya. Itu. Ini contohnya, misalkan nih, the pitch of turning fork depends of the size and shape of its arm. Depend tadi selalu berusaha dengan on. Nah ini berarti salah, harusnya depends on. The Alaskan pipeline runs between Prudhoe Bay on the Arctic coastal plain to the port of Valdez, a distance of 789 miles. Di sini ada kata to, tetapi di sini pakai between, berarti salah. Betweennya harus pakai from. Sekarang error pada artikel. Ini banyak sekali ya. Ada dua ya, indefinite article dan definite article. Indefinite article itu yang a atau an. Kalau definite article itu yang the. Indefinite article a atau an digunakan sebelum singular noun yang tidak spesifik. Yang tidak spesifik itu maksudnya gimana? Yang tidak spesifik itu artinya kita si pembaca dianggap belum tahu nih, belum tahu yang dimaksud itu. Contoh, an orange, a chair, sebuah ceruk, sebuah kursi. Contoh ini, I have an orange, saya punya sebuah orange. Tapi kita kan belum tahu beda dengan misalkan nih, I have the orange, itu spesifik ya. Saya punya jeruk itu. Jeruk yang mana yang dimaksud? Itu kalau pakai the, gitu ya. Maka kalau tidak spesifik kita pakai sebuah. Saya memiliki sebuah orange. I buy the orange in the market near my house. Di sini bukan pakai lagi, bukan pakai an. Kenapa? Karena di sini sudah disebutkan saya mempunyai sebuah jeruk. Saya membeli jeruk tersebut. Artinya jeruk yang ini, dia pakai the. Itu di pasar dekat rumahku. Jadi selanjutnya kita ke definite article. Definite article the itu digunakan sebelum singular, plural, ataupun uncountable noun yang spesifik. Itu ya, yang spesifik itu ya yang kayak sudah disebutkan tadi, yang pokoknya sudah jelas yang mana gitu maksudnya. Contoh the orange, the fruit, the furniture. Kemudian tadi kan
Kalau dia singular, tidak spesifik, dia pakai indefinite article tuh. Lalu bagaimana kalau dia plural dan tidak spesifik atau uncountable yang tidak spesifik? Maka dia tidak perlu pakai artikel. No article is used before uncountable and plural noun which are not specific. Nah, jadi kalau uncountable dan plural noun yang tidak spesifik maka tidak pakai artikel sama sekali. Gitu. Oke, next ini ada tambahan ya. Kalau an itu digunakan untuk vowel sound. Contoh, an honor, an umbrella. Vowel sound itu suara huruf hidup ya. Kalau konsonan ya suara konsonan. Kalau itu digunakan untuk konsonan, misalkan a hat, a university. Oke, sekarang indefinite article yang berarti one atau per. A mile, a minute. Artinya bisa, jadi indefinite article itu bisa diartikan per ya. Dan satu. A mile, a minute artinya 1 mil per menit. An apple a day, 1 apple per day. Kalau a half, a quarter, a third itu artinya 1/2, 1/4, 1/3. Jadi artinya per. Kemudian definite article is used when there is only one specific things or person. Nah, ketika sudah barangnya spesifik, misalkan nih, atau sesuatu hal yang cuma satu di dunia, contoh bulan, matahari, bumi, the sun, the earth, the moon, itu pakai the. Contoh, the moon went behind some clouds. Jadi kan kita juga semua tahu there is only one moon, hanya satu bulan, nggak ada bulan lainnya. Terus contoh nih ada lagi, please open the door. Nah, artinya di situ ada the door. Artinya si pembaca atau kita itu dianggap tahu pintu yang mana yang dimaksud. Entah itu pintu depan, pintu belakang, pintu kanan, pintu kiri, dan sebagainya. Kemudian definite article itu digunakan sebelum expressions yang menunjukkan waktu dan posisi. Contohnya the morning, the afternoon, the evening, the past, the present, the future, atau in the morning, in the afternoon ya. Kemudian the front, the back, the center, the top, the bottom, in the evening, in the beginning, the middle, dan the end. Tetapi no article atau tanpa, kita tidak menggunakan artikel ketika menyebut night ya. Jadi at night, bukan the night atau in the night ya, nggak ada. Kemudian middle-nya juga at middle night. Tetapi in the boleh dipakai ya ketika menyebutkannya seperti ini, in the middle of night, khusus middle of night ya, in the middle of night gitu. Kecuali ada lagi tambahan, definite article itu digunakan sebelum singular noun yang menjadi representasi sebuah kelas. Contoh, the tiger is the largest cat. Macan adalah kucing paling besar. Jadi macan itu yang paling besar ya, kucing paling besar di kelas kucing gitu maksudnya. Kemudian my favorite tree is the oak. Pohon yang favoritku adalah pohon oak. Gitu. Kemudian definite article is used before expression an ordinal number dan no article is used before cardinal numbers. Ordinal number itu yang urutan, misalkan ke-1, kedua, ketiga, first, second, third gitu. Kalau cardinal number itu yang nggak ada urutannya, jadi kayak 1, 2, 3 biasa. Jadi contoh the fourth chapter, the seventh volume itu pakai the semua. Tapi kalau 1, chapter 4, volume 7, volume 5, chapter 2, chapter 3 itu nggak pakai the. Lalu a definite article itu digunakan untuk dekade dan century, centuries ya, century atau abad. Contohnya the 1930s, the 50s, the 18th, kemudian the 20th century gitu ya. Kemudian definite article digunakan sebelum superlatif, bentuk superlatif. Contoh, the widest river, the most important decision. Gitu. Dan definite article itu digunakan untuk quantity expressions dengan pola seperti itu. Quantifier, kemudian of the, dan kata bendanya. Contoh, many of the books, some of the water, some of the people, some of the students. Gitu. Tapi expression itu juga benar boleh tanpa penggunaan of the. Kalau tanpa of the ya tinggal many books, many students, some water,
some students gitu. Kemudian next, definite article itu digunakan sebelum nama grup orang atau nama etnis, suku, atau nationality. Tetapi kita tidak perlu menggunakan artikel sebelum nama bahasa. Contoh, the Swedish are proud of their ancestor, the Viking. Orang-orang Swedia bangga dengan keturunan leluhurnya, yaitu the Vikings. Pakai the semua. Tetapi berbeda dengan ini. She learns to speak Swedish when she lives in Stockholm. Dia belajar bahasa Swedia. Maka bukan the Swedish, tetapi Swedish saja. Gitu. Ketika tinggal di Stockholm. Kemudian next ya, definite article is used digunakan ketika sebuah adjektif itu merujuk pada golongan tertentu. Contoh, both the young and the old will enjoy this movie. Baik kaum muda maupun kaum tua menyukai film ini. Kemudian the poor have many problems. The poor artinya kaum miskin gitu. The rich itu juga boleh. Pokoknya yang menunjukkan kaum gitu ya. The next, a definite article is used before an uncountable noun atau plural noun ketika itu diikuti dengan modifier. Modifier itu penjelas. No article is used when the noun appear alone. Jadi ketika ada modifiernya, dia pakai artikel the. Tetapi kalau enggak, ya enggak usah pakai. Jadi ini ya contohnya. The rice that I bought today is in the bag. Rice-nya di sini pakai the. Kenapa? Karena ada modifier. Modifier itu kalimat penjelas, entah itu dalam bentuk klausa maupun frasa. That I bought today itu kan tambahan ya, maka di sini pakai the rice. Tapi kalau dia langsung rice is staple in many countries, maka rice-nya tidak pakai the. Kemudian the definite article is used before the name of a field of study, diikuti dengan of phrase atau diikuti of kemudian frasa gitu ya. No article is used when the name of the study field is alone. Jadi untuk nama studi, bidang studi pakai the ketika dia diikuti frasa of. Tapi kalau nggak diikuti frasa of, dia tidak perlu pakai the. Contoh, the literature of the 20th century. Nah, di situ pakai the literature karena sana ada of the 20th century. Tapi kalau dia literature saja, tidak perlu pakai the. Dan next, a definite article itu digunakan untuk nama resmi suatu negara ya atau kota. Tetapi kalau namanya tidak resmi atau biasa, tidak perlu pakai artikel. Contoh, the United States of America, the US, the state of Montana, the city of Philadelphia. Nah, tapi kalau cuma Amerika, Montana, Philadelphia, USA itu tidak perlu pakai itu. Kemudian ini ya yang terakhir, definite article is used before plural geographic names. Jadi definite article itu digunakan untuk terutama nama ini ya, kelompok danau, pegunungan, dan kepulauan. Jadi kalau danau, gunung, dan pulaunya itu ada sekelompok atau beberapa, maka dia pakai artikel the. Tetapi kalau dia individual cuma satu saja, satu danau, satu gunung, dan pulau, maka dia tidak perlu pakai artikel the. Contoh, the Great Lakes. Lakes-nya banyak, maka pakai artikel the. Kalau dia lake-nya cuma satu, jadi cuma Lake Powell, nggak pakai the. Itu juga the Rocky Mountains untuk pegunungan. Kemudian Mount Washington, the Hawaiian Island versus Java Island, misalkan gitu. Jadi terlihat bedanya ya. Ini contoh error-nya. The eclipse of the sun may be either total or partial. Di situ yang salah eclipse ya, karena itu di eclipse. Eclipse itu kan vowel, maka dia pakai an eclipse. Gitu. Sekarang ke comparative and superlative. Nah, comparative superlative itu apa sih? Kalau comparative degree itu artinya membandingkan satu dengan lainnya. Satu itu lebih dari yang lainnya. Ya lebih besar, lebih kecil, pokoknya lebih dari yang satunya. Tapi kalau superlative degree membandingkan satu dengan keseluruhan dan satu itu yang paling unggul. Gitu ya. Kalau comparative
comparative adjective ya dengan satu syllable. Jadi ketika kata adjektifnya, kata sifatnya cuma satu syllable, maka tambahi saja smaller, bigger, taller. Tapi kalau dia lebih dari one syllable, dia pakainya more common, more important. Gitu. Tapi sekarang kita ke yang superlatif. Kalau dia cuma one syllable, tambahi est dan depannya selalu pakai artikel there ya. Ini the smallest, the biggest, the tallest. Lalu kalau dia lebih dari satu suku kata, lebih dari satu syllable, maka dia pakai most. Jadi the kemudian most. The most common, the most important. Tetapi ada juga ya beberapa kata yang dia itu bisa kedua format ini. Bisa pakai more, bisa pakai bisa pakai est, bisa pakai most. Contoh, narrower, more narrow. Clever, more clever. Politer, more polite. Itu. Dan ini juga sama, narrowest yang superlatif jadinya, narrowest, most narrow. Cleverest, most clever. Politest, most polite. Nah, sekarang ternyata comparative superlative degree itu bisa juga digunakan di adverb. Tadi kan di adjective. Nah, ternyata dia juga bisa digunakan di adverb. Tapi kalau di adverb dia cuma more dan most, tidak ada tambahan atau est. Jadi more brightly, most brightly, more importantly, most importantly. Tidak ada brightliest, itu nggak ada. Jadi dia cuma pakai more atau most. Gitu ya. Terus kemudian ada some irregular comparative superlative. Jadi kan tadi kalau ada peraturan yang tambah er atau tambah est atau tambah most, more gitu. Tapi ada yang benar-benar berbeda ini antara bentuk yang dasarnya, kemudian bentuk komparatif dan superlatifnya. Contoh, good, well, itu kalau komparatif jadi better, kalau superlatif jadi the best. Kalau bad atau badly menjadi worse, komparatif, dan superlatifnya menjadi worse. Gitu. Kalau far, dia komparatif jadi farther atau further, kemudian superlatifnya jadi farthest atau furthest. Contoh nih sekarang, the most small vessel in the circulatory system are capillaries. Itu yang salah, yang most small. Karena small itu adjektif, terus dia hanya satu kata, maka dia harusnya pakai smallest, tambahan est, bukan most. Sekarang masuk ke materi error with correlative conjunction. Pokoknya kalau correlative conjunction itu kalian nggak perlu bingung gimana-gimana, yang penting kalian hafalkan ini saja. Kalau either pasangannya dengan or, neither pasangannya dengan nor. Kalau both pasangannya dengan and, not only dengan but also, dan whether pasangannya dengan or. Nah, contoh langsung ke soalnya, misalkan ini. X-rays have important applications not only in medicines and industry, not only in medicines and industry. Nah, di situ kan ada not only, tetapi kok di sini ada not only, tetapi di sini kok pakai and. Nah, ini berarti salah, harusnya but also. Not only, but also. Not only in medicine, but also in industry. Gitu. Terus ini aja contoh ya. Ini agak sedikit berbeda contohnya. The air that surrounds our planet is both odorless, colorless, and invisible. Di sini ada kata both ya. Both tadi pasangannya dengan and. Tapi perlu diingat, both dan and ini hanya membandingkan dua hal, satu dan dua. Atau hanya menyambungkan dua hal, satu dan dua. Di sini ada lebih dari dua hal nih, odorless, colorless, and invisible. Berarti both di sini tidak tepat. Both harusnya dihilangkan. Jadi ini mirip yang tadi ya, between dan and. Itu cuma beda arti saja. Kalau between kan artinya antara ini dan ini, antara X dan Y. Kalau both and kan baik X dan Y. Itu. Oke, dan kita akan lanjut ke materi yang terakhir kayaknya. Oke, dan kita akan lanjut ya ke materi yang terakhir. Materi terakhir adalah inverted subject and verb, other word forms, and reduced clauses. Oke, apa itu inverted subject and verb? Jadi secara umum kan biasanya nih subjek duluan baru verb. Tetapi ada beberapa kondisi di mana verb itu ada duluan baru subjek. Jadi dibalik posisinya.
verb muncul duluan baru subject. There are some occasions making you to invert the subject and verb. Ada beberapa kondisi yaitu invert subject and verb with interrogative sentences or questions, place expressions with negative expressions, with conditional sentences and comparisons. Oke, yang pertama adalah ketika when you have interrogative sentences, you may invert the subject and verb. Ketika kalian punya interrogative sentence, seperti question words itu ada interrogative sentence itu kalimat tanya ya. Ketika ada kalimat tanya maka dibalik verbnya ada duluan baru subjeknya. Contoh, what are they? What are they? Di sini what-nya question word, verb duluan baru subjek. Atau misalkan are you a student? Are you a student? Berarti are-nya itu verb, kemudian you-nya subjek, the student-nya objek, baru tanda tanya. Nah, untuk kalimat tanya memang seperti itu ya, dibalik. Remember, there are no interrogative sentences in structure and written expression to full test. Jadi, tidak ada bentuk kalimat tanya di soal-soal TOEFL. So you have to be careful. Please don't invert the subject and verb when you find an affirmative sentence with noun clause like this. Oke, ketika kalian menemukan kalimat afirmatif atau kalimat statement biasa, bukan kalimat tanya, disertai dengan noun clause, maka kalian hati-hati karena itu sering diujikan. Contoh misalkan, I know what are they? I know, harusnya kan ini I know what they are, gitu ya. Walaupun ada question words di sini, tapi karena ini affirmative sentence, bukan kalimat tanya atau bukan kalimat interrogatif, maka dia tidak di-invert. Artinya ini subject, verb, lalu ini kan noun clause ya, what they are. Si what-nya adalah konektor dari noun clause, maka they are-nya tetap tidak di-invert, subject duluan baru verb. Paling-paling nanti di soal seperti ini, dia diberikan option seperti ini, what are they, terus di garis bawah, berarti kalian harus pilih yang ini, itu adalah jawaban yang salahnya. Oke, kemudian next, invert subject and verb with place expressions. When the place expressions is necessary, you have to invert the subject and verb. On the other hand, when the place is not necessary, just extra information, you cannot invert the subject and verb. Jadi ketika ada place expressions ya, yang itu necessary dan unnecessary itu maksudnya gimana? Kalau necessary berarti kalau dia dihilangkan nanti kalimatnya tidak jadi. Kalimatnya seperti rumpang gitu ya. Tetapi kalau unnecessary, keterangan tempatnya, place expressionnya dibuang, kalimatnya tetap bisa berdiri sendiri. Contoh nih, in the classroom were some old desks. Ini berarti place necessary. Ini verbnya ada di sini, ini subjeknya some old desks. Itu. Nah ini necessary. Tapi kalau tidak necessary ini, in the classroom I studied very hard. I subject, studied verb. Dia tidak dibalik, dia tidak di-invert. Ketika in the classroom dibuang, I studied very hard, berarti kan masih tetap bisa make sense ya kalimatnya. Nah itu yang dimaksud dengan kalau place expressionnya unnecessary. Kalau ini kan kalau dibuang, tiba-tiba were some old desks, ya seperti aneh, ada yang kurang gitu. Nah sekarang sekarang negative expressions ya. When you find negative expressions, you can invert the subject and verb. Negative expressions include no, not, never, neither, sampai dengan seldom gitu ya. Nah ketika ketemu dengan negative expressions, maka harus di-invert. Contoh nih, negative expression ini ya, ada listnya. Di modul juga ada. Rarely were they so happy. Rarely, ini verb were dulu verb, kemudian they baru subjeknya. Kemudian never has Mr. Jones taken a vacation. Ini ada kata never atau negative expressions, kemudian has, ya, ada verbnya duluan baru Mr. Jones. Subjek. Lalu bagaimana dengan taken? Taken ini bagian dari has ya. Jadi taken itu tetap verbnya adalah has. Jadi verb ini termasuk verb duluan baru ada subjeknya gitu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang conditional sentences. Ketika kalian menemukan when you find conditional sentences with the verb had, should,
dan were, ketika kalian menemukan conditional sentences dengan itu ya, dengan verbnya 3 ini, had, should, dan were, maka kalian boleh menginvert subject dan verbnya dengan disertai penghilangan if connector. Kan conditional sentences konektornya if gitu ya. Contoh nih, if he were here, he would have. Ini tidak di-invert. If terus subject, verb. He subject, were verb gitu ya. Lalu bagaimana kalau di-invert? Kalau di-invert seperti ini, if-nya hilang, were pindah ke depan, he pindah ke setelah were. Itu. Oke, sekarang invert subject and verb with comparison. When you find comparisons, you may invert the subject and verb, though the sentences are also correct if not inverted. Nah, ketika menemukan subjek dan ketika menemukan comparison ya, kalimat comparison, maka subjek dan verbnya boleh di-invert. Tetapi kalaupun tidak di-invert juga nggak apa-apa. Jadi dua-duanya benar, khusus untuk ini ya, khusus untuk comparison. Contoh, we were more prepared than the other performers were. Ini tidak di-invert ya. We were more prepared than, setelah than ini, the other performers subject were verb. Tidak di-invert. Kalau yang ini, we were more prepared than. Verb duluan, were, the other performers, subject. Berarti dibalik. Both of the sentences are correct. Keduanya benar. The use of inverted subject and verb for this context makes the sentence seem to be more formal. Jadi penggunaan ini dalam konteks comparison itu membuat kalimatnya lebih formal ketika dia di-invert subject dan verbnya. Oke, sekarang other word from problems. Banyak sekali ya. Ini terutama di written expressions keluarnya. Oke, jadi yang ini ada bintangnya nanti. Ini contoh salahnya ya. Langsung kita pertama, no dan not. No itu use as an adjective before nouns. Jadi artinya not any atau tidak ada sama sekali. Dan dia digunakan dengan pada ekspresi no longer juga. Jadi ketika ketemu not longer di soal pasti itu salah. Harusnya no longer. Pokoknya seperti ini. Bentuknya selalu no longer, bukan not longer. Kemudian kalau not itu digunakan untuk menegatifkan word ya. Biasanya untuk menegatifkan kata kerja verb. Contoh nih, not gasoline was left in the tank. Ini salah, harusnya no. Tidak ada BBM yang tersisa di tangki itu. Terus kemudian ini, this is not the station I usually listen to. Harusnya ini not karena mau menegatifkan si verb is-nya. Ini bukan stasiun yang biasanya aku dengarkan. Kemudian ini not longer, harusnya ini no longer. Kemudian most dan almost. Most itu digunakan sebagai superlative adjective yang artinya mayoritas atau the majority. Tapi kalau almost itu artinya hampir ya. Jadi beda. Contoh nih, this is the almost interesting chapter in the book. Salah, harusnya this is the most interesting. Ini adalah yang paling menarik di buku ini, bukan almost gitu ya. Contoh yang ini, I've solved most all of the problems in the book. Harusnya I've solved almost all of the problems in the book. Saya telah menyelesaikan hampir keseluruhan permasalahan yang ada di buku ini. Gitu. Sekarang twice dan double. Kalau sama-sama digunakan sebagai adjektif ya. Tapi kalau twice itu artinya 2 kali lipat. Tetapi kalau double artinya membuat menjadi 2 kali lipat. Beda ya. Contoh nih, Henry has double as money as he did before he invested it. Harusnya ini twice. Henry punya uang 2 kali lipat dari sebelum dia berinvestasi. Gitu. Kalau ini Henry twice his money, salah, harusnya double. Henry melipat gandakan uangnya. Kan harusnya gitu, maka harusnya double. Okay, next. Earliest dan soonest. Earliest itu digunakan sebagai superlative adjective yang berarti most distant in time. Artinya paling awal. Tetapi kalau soonest itu sebagai superlative adverb yang artinya paling tepat waktu. Jadi beda ya, paling awal dan tepat waktu. Ini contohnya. These are the soonest examples of the artist's works. Harusnya ini pakai earliest, ya kan? Ini adalah contoh yang paling tepat waktu kali ini kan ya. Salah, harusnya contoh yang awal-awal dari atau contoh yang paling awal dari karya para seniman kan gitu. Next, kemudian ada percent dan percentage.
Kalau persen itu digunakan dengan nomor, angka ya. Kalau percentage itu tidak digunakan dengan angka. Contoh nih, 50% of the people vote in the favor of the initiative. Harusnya kan 50% karena ada angkanya. 50% ada 50% dari orang-orang kan gitu. Kalau ini the percent of people who approve, nah ini salah, harusnya the percentage, persentase dari orang-orang yang approve gitu. Oke, next, after dan afterwards. After ini digunakan sebagai preposisi sebelum kata benda atau sebagai clause connector atau konektor sebelum klausa. Kalau afterwards itu digunakan sebagai adverb yang berarti setelah itu. Itu ya. Contoh nih, we'll go to dinner afterwards the play. Ini salah. Karena ini kan the play kan noun ya atau noun phrase, maka di sini harusnya pakai after. Terus ini we'll go to dinner afterwards the play is over. The play is over adalah klausa, maka di sini harusnya pakai after. First the performer played the guitar and after she played the flute. Oke. Di sini harusnya pakai afterwards. Kenapa? Karena di sini sudah ada konektor. Kok di sini pakai after lagi? Misal ini kita anggap sebagai preposition ini, di sini klausa, berarti salah. Misal kita anggap sebagai clause connector ya, karena di sini klausa, di sini sudah ada konektor lagi, double connector nggak bisa ya bersanding langsung. Maka di sini dibutuhkan adverb ini, yaitu afterwards itu. Harusnya ini afterwards. Next, ago dan before. Kalau ago artinya waktu sebelum sekarang ini, tetapi kalau before artinya waktu sebelum pada poin waktu tertentu. Contoh, Harold won a gold medal in the Olympics last year, and 4 years ago that he won a silver medal. Harold memenangkan medali emas di Olimpiade tahun lalu, dan 4 tahun ini harusnya before ya. 4 tahun sebelum itu dia memenangkan silver medal, medali silver, medali perak gitu. Jadi kan harusnya si Harold itu memenangkan medali emas di Olimpiade tahun lalu. Misalkan sekarang 2021, berarti tahun lalu 2020. 4 years ago, kalau 4 years ago berarti 4 tahun sebelum tahun ini, yaitu 2017. Padahal di situ kan harusnya 4 years before that. Artinya 4 tahun sebelum last year di sini, artinya 4 tahun sebelum 2020. Si Harold memenangkan medali perak, harusnya 2016. Karena 4 tahun sebelum last year ini, 4 tahun sebelum 2020 yaitu 2016. Oke, next sekarang tell dan say. Kalau tell itu digunakan dengan objek. Kalau say itu tanpa objek. Contoh misalkan Mr. Hunter said us. Di sini kan ada us objek, maka harusnya tell. Verb 2-nya berarti told us. Kemudian Joe said a wonderful story. A wonderful story objek. Maka di sini harusnya tell atau told a wonderful story. Kemudian yang ini Mr. Hunter told that. Di sini ini bukan objek nih karena dia langsung disambung dengan that clause. Maka di sini harusnya say. Mr. Hunter say that it had a good trip. Itu ya. Oke, sekarang ever dan ever. Kalau ever itu pernah ya. Kalau ever artinya tidak pernah. Untuk mengartikan tidak pernah, ever itu bisa juga ditambahkan dengan not ever misalkan. Tapi ever juga sering digunakan dengan beberapa ekspresi, misalkan ever since, hardly ever. Ever since pernah sejak saat itu, hardly ever hampir tidak pernah. Oke, kalau hampir tidak pernah itu berarti masih pernah ya, hampir tidak pernah. Tapi dia masih pernah walaupun persentasenya kecil sekali. Itu. Kalau tidak pernah sama sekali, maka pakainya never. Means at no time. Kemudian not ini kemudian not used with negative word. Jadi untuk never tidak pernah bersanding dengan negative word seperti hardly, barely gitu. Itu ya. Ini contohnya he hardly never goes to that club. Ada kata negative extension, tapi di sini ada never. Berarti ini salah, harusnya ever. Itu karena never tidak boleh bersanding dengan negative word. Sekarang alive dan life. Artinya sama-sama hidup, ya. Tetapi kalau alive itu digunakan setelah verb. Kalau sedangkan
live di sini digunakan sebelum kata benda noun atau fungsinya sebagai adjective. Contoh, she likes to have alive plants in her apartment. Ini ada noun, berarti sini bukan alive tetapi alive. Although she forgot to water it for a week, the plant was still alive. Ini juga salah, harusnya ini alive karena di sini setelah ini verb, setelah verb maka alive. Kemudian around dan round. Around itu artinya sekeliling kita, di sekitaran. Kalau round itu berarti artinya bulat. Gitu. Kalau around itu preposition, kalau round itu adjective. Gitu ya. Langsung aja contoh. The new office building will be around glass tower. Nah ini salah, harusnya round ya. Gedung kantor yang baru itu akan dalam bentuk glass tower yang bulat. Kan gitu. Bukan glass tower yang sekeliling. Harusnya bulat. Maka dia harusnya pakai round. Oke, sekarang masih ada lagi age dan old. Age itu digunakan sebagai noun ya. Dalam bentuk seperti ini. At the age of 21. 21 years of age. Jadi kalau nggak the age of, ya dia of age gitu. Sedangkan kalau old itu digunakan sebagai adjective. Seperti ini, 20 years old. Langsung ya, nggak pakai of-ofan. Contoh nih, Harriet will be 30 years age next week. Nah ini age salah, harusnya old karena nggak ada of. Operators of motor vehicles must be 30 years of old in this state. Dia pakai of tapi kok pakai old, harusnya pakai age. Years of age. Oke, next, near dan nearly. Kalau near itu artinya dekat. Sebagai ini adjective artinya dekat, ya, dekat dengan. Tapi kalau nearly digunakan sebagai adverb yang berarti almost, hampir. Nearly itu hampir. Kalau near itu dekat dengan. Lynn is looking for an apartment nearly the medical center. Salah, ini harusnya near. Lynn sedang mencari apartemen dekat dengan medical center, pusat kesehatan. Kalau ini, the two-bedroom apartment should look at cost near $1,000 a month. Apartemen dengan dua tempat tidur yang dia lihat itu harganya dekat dengan, harusnya ini hampir ya, bukan dekat dengan, harusnya nearly, dekat hampir $1,000 per bulan gitu. Kemudian next ada some dan somewhat. Kalau some artinya berapa, kalau somewhat itu artinya slightly atau agak. Jadi beda ya. Contoh, this bicycle is some more expensive than the one I looked at yesterday. Ini salah, harusnya somewhat. Sepeda ini agak lebih mahal daripada yang aku lihat kemarin. Gitu. Bukan some, tetapi somewhat harusnya. Oke, sekarang ke reduced clause. It is possible for a clause to appear in a complete or reduced form. Jadi, klausa itu bisa muncul secara komplit, lengkap, ataupun dalam reduce. Reduce itu disingkat gitu ya. Clauses that can be reduced are only adjective and adverb clause. Jadi klausa yang bisa disingkat, dipendekkan, di reduce itu cuma adjective clause dan adverb clause, sedangkan noun clause tidak bisa. Oke, langsung aja. Reduce adjective clause itu seperti ini, rules-nya, peraturannya. Kalau dia di reduce berarti konektor harus hilang. Konektor harus hilang. Kemudian kalau ada verb to be itu misalkan is, was, were, itu dia juga hilang, dicoret. Lalu bagaimana kalau dia verbnya yang tidak ada to be? Contoh misalkan present tense atau past tense itu kan tidak pakai to be itu. Nah maka dia konektor dihilangkan, dicoret. Kemudian verb yang present tense, misalkan verb 1 es atau verb 2 tadi dicoret, diganti dirubah menjadi verb in. Gitu aja. Dan reduce adjective clause ini konektornya khusus yang ini saja, who, which, dan that. Kalau konektor whom tidak bisa. Oke, contoh misalkan, the woman who is waving to us is a tour guide. Perempuan yang melambaikan tangan kepada kita adalah seorang tour guide. Ini komplitnya, the woman who is waving to us is a tour guide. Lalu gimana reduce-nya? Konektor dicoret, to be-nya dicoret. Jadi, the woman waving to us is a tour guide. Itu bentuk reduce-nya. Ini juga sama, the letter which was written last week arrived today. Which hilang, was hilang. Jadi the letter written last week arrived today. Kemudian ini juga sama, the picture that is on the table is full of iced tea. That konektor hilang, to be is hilang. Jadi the picture on the table is full of iced tea. Nah, yang terakhir,
kalau dia misalkan verbnya tidak ada to be. Seperti ini. I don't understand the article which appears in today's paper. Maka konektornya dicoret, appear atau verb S ini dicoret berubah menjadi appearing. Maka I don't understand the article appearing in today's paper. Gitu. Sekarang reduce adverb clause. Kalau adjective clause tadi konektor kan dibuang. Kalau adverb clause konektor tetap ada ya, tidak boleh dibuang. Nah, lalu bagaimana? Yang dicoret apa? Yang dicoret adalah subjeknya dan to be-nya. Kalau dia ada verb ada to be-nya. Lalu bagaimana kalau verb yang tidak ada to be-nya, misalkan dia present tense atau past tense, maka dia sama seperti adjective clause tadi, dia dirubah menjadi verb ing. Gitu ya. Jadi subjek hilang, be hilang, subjek hilang, verb yang tanpa be atau verb yang bukan be, dia menjadi verb ing. Dan ini ada listnya ya. Untuk yang ini reduce in active, maksudnya dia yang pakai konektor ini di reduce-nya dalam kalimat aktif. Kalau ini reduce in passive, reduce-nya dalam bentuk kalimat pasif. Kita langsung aja ke contohnya. Although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Itu bentuk komplitnya. Lalu bentuk reduce-nya gimana? Subjek hilang, to be hilang, konektor tetap. Although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Ini juga sama. When you are ready, you can begin your speech. Subjek hilang, to be hilang, konektor masih. When ready, you can begin your speech. Kemudian, although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Nah, kebetulan ini bukan to be nih verbnya. Verb 1S. Maka, subjek coret, verb 1S berubah menjadi feeling. Verb ing. Jadi, although, konektor masih ya. Although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Ini juga sama. When you give your speech, you should speak loudly. You coret, subjek coret, give verb 1 menjadi verb ing. When giving your speech, you should speak loudly. Begitu. Oke, itu saja materi yang semua materi structure yang sudah kita bahas. Jadi saya harap teman-teman yang kemarin terlewat mungkin nggak bisa join atau apa, silahkan lihat video ini sambil membuka modulnya. Jadi bisa mendengarkan penjelasan saya sekaligus menyimak di modulnya. Begitu ya. Saya harap kalian bisa benar-benar belajar dan nantinya bisa mendapatkan skor terbaiknya sesuai targetnya, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.